karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara-saudaraku, begitu kami datang di Amerika ini, kami memuji Tuhan karena Tuhan telah mengumpulkan saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan di Jemaat Inland Empire. Saya melihat juga berkat Tuhan ada bagi Jemaat Inland Empire ini dengan memiliki sebuah gereja dan pekarangan yang luas. Saya mendengar bahwa keberadaan kita di gereja ini didengar oleh umat-umat Tuhan, orang-orang Indonesia yang lain yang ada di California ini, bahwa Inland Empire adalah satu gereja yang beruntung. Bahkan dari mimbar ini, kita mendengar ketika Pendeta Simorangkir Amos menyampaikan khotbahnya, Pendeta Amos Simorangkir mengatakan kepada kita, secara pribadi, kami angkat tangan kepada Jemaat Inland Empire yang sudah bisa memanggil seorang pendeta dari Indonesia untuk melayani saudara-saudara di tempat ini. Namun saudara-saudaraku, begitu kami tinggal di tempat ini, yang terpikir dalam pikiran saya, Tuhan bagaimana caranya mengurus kampus ini dengan segala rencana untuk dilakukan. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana rumput-rumput yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian dari usaha keluarga kami sendiri berusaha untuk menangani. Ya, tetapi pada waktu kami lakukan, rasanya badan ini sangat apa? Sangat sakit. Wah, saya katakan kepada Ibu Tauruk satu kali, ini rumput rupanya tidak terlalu sukar. Hanya sekali dicangkul saja sudah bisa dicabut. Wah, kami lakukan 1 hari, tidak ada apa-apa. Besoknya, wah sulit kami untuk bangun karena badan ini apa? Sakit. Tidak pernah mengerjakan begitu, sampai di sini mengerjakan, rasanya pegal ini badan. Nah, saudara-saudaraku, lama-kelamaan, ya, terbawa di dalam pikiran saya, Tuhan bagaimana cara menyelesaikan ini. Oh, kita mengadakan kerja bakti. Kita puji Tuhan banyak yang kita sudah lakukan. Tetapi masih banyak yang perlu dilaksanakan karena halaman kita cukup apa? Luas. Tapi saudara-saudaraku, saya memakai ayat ini di dalam kehidupan pribadi saya. Bila mana saya mendahulukan Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan kepada saya. Saya akan ceritakan kepada saudara, yang ditambahkan Tuhan kepada saya, yang saya minta dalam pengalaman saya dalam kampus ini, pertama bukan uang. Bagaimana supaya kompleks ini bisa terpelihara dengan baik. Di samping tugas pengembalaan saya sebagai seorang pendeta. Satu kali, saudara-saudaraku, sementara saya sibuk menemani Pendeta Rafael di sana pindah, mereka sudah mengangkat barangnya, barang yang terakhir dengan truknya, pindah ke Victoria. Tiba-tiba satu mobil pickup datang ke belakang. Lalu saya pikir siapa lagi nih? Saya lihat, wah orang ini adalah orang Meksiko. Begitu dia turun, dia katakan, selamat siang Pak. Bisakah saya mengganggu waktu Bapak sebentar? Oh iya silakan. Saya salam dia, saya sebutkan nama saya, dia sebutkan namanya, dia perkenalkan anaknya. Lalu dia katakan demikian kepada saya, Pak, apakah Bapak mengetahui bahwa alamat ini adalah alamat yang benar? Saya baca, oh iya betul, alamat ini Sterling 7480. Lalu kenapa surat ini ditujukan kepada kami? Ya, surat ini ditujukan kepada gereja yang dipimpin oleh Pendeta Rafael, dia bilang. Tapi Bapak bilang mereka sudah pindah. Saya kesulitan untuk mencari mereka. Lalu apa kebutuhanmu? Lalu dia katakan, saya dapat surat dari county yang menyuruh saya datang di tempat ini untuk memohon kepada Bapak supaya Bapak kalau bersedia memberikan pekerjaan kepada saya. Langsung datang ke kepala saya, kalau kami berikan pekerjaan kepada Bapak ini, sudah tentu memerlukan apa? Uang.
Lalu saya tanya dengan bahasa Inggris saya yang patah-patah. Apakah kalau kamu nanti bekerja di sini, saya kasih pekerjaan sama kamu, kami juga harus membayar kamu tiap bulan? Oh tidak, saya akan bekerja di kompleks ini free untuk Bapak. Oh ya, saya bilang. Kenapa bisa? Ya itu, saya mau bekerja untuk community. Kalau Bapak bersedia, tulis nama Bapak di sini, ya nomor teleponnya, lalu ada data saya diminta. Saya pikir-pikir, wah ini satu berkat bagi saya di kompleks ini untuk mengurusi ya pekarangan ini. Nah saudara-saudaraku, saya tulis, saya berikan kepadanya, dia sampaikan ke kantor county, dan hari Seninnya saya terima telepon. Dia katakan, apa betul Bapak bernama Edison Hutauruk, bahwa seorang yang kami tugaskan menemui Bapak untuk meminta pekerjaan? Oh iya betul. Apa Bapak sanggup memberikan pekerjaan kepadanya 1 minggu 29 jam? Saya katakan sanggup. Lalu saya bertanya, kalau dia bekerja di sini, apakah kami harus membayar dia? Oh tidak. Dia bekerja secara cuma-cuma, asal Bapak Pendeta bisa bekerja. Kemudian kita atur pekerjaan hari demi hari. Lalu mulai kelihatan hasilnya. Di samping itu saya juga bergaul kepadanya. Dan hari Kamis yang lalu setelah 1 bulan, ya, saya berpikir saya harus bawa kawan ini untuk pergi ke satu tempat. Ya. Lalu saya katakan kepadanya, saudara, saya akan mengajak kamu pergi jalan-jalan ke satu tempat. Lalu saya ajak dia makan siang, ya, dan saya akan traktir kamu makan siang pada hari ini. Lalu pada waktu kami makan siang, saudara-saudaraku, selama 1 bulan dia bekerja di sini, saya berusaha bertanya kepada dia, dia tidak mau menceritakan sebenarnya kenapa dia bisa memberikan waktunya untuk bekerja bagi gereja kita di tempat ini tanpa dibayar. Lalu saudara-saudaraku, setelah selesai makan, saya bertanya, dan dia menceritakan. Dia bercerita, saudaraku, dia seperti menangis, matanya sudah banyak air matanya, tetapi tidak apa? Tidak turun. Lalu dia ceritakan, brother, dia katakan, waktu yang lalu badan saya gemuk, saya memiliki penyakit diabetes. Ya. Lalu saya pergi berobat ke dokter, dan pada waktu dokter memeriksa saya, dokter putuskan bahwa saya tidak bisa bekerja lagi. Karena mata saya, karena penyakit tersebut, membuat saya tidak bisa bekerja. Saya supir truk. Dia susah. Lalu, saudara kita ini namanya Raymond Selusa. Apa yang saya bisa lakukan supaya penyakit saya sembuh? Lalu dokter katakan, kalau kamu mau sembuh, jangan makan yang manis, ya, Coke, ya, jangan makan cheese. Pokoknya semua makanan-makanan lemak yang berlemak kamu harus tinggalkan, dan kamu harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan minum alkohol, jangan merokok dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, sejak itu dia putuskan, dia berhentikan semuanya, dan sekarang badannya kurus. Ya, dia berusia 48 tahun. Tapi kamu tahu, brother, dia katakan sama saya, walaupun badan saya sekarang kurus, saya merasa sehat, puji Tuhan, saya bisa bekerja dan saya bergembira, walaupun saya tidak bisa menjadi supir truk lagi. Lalu saya bertanya, bagaimana kamu bisa hidup? Pada waktu saya sakit, mata saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa bawa truk lagi. Akhirnya ada teman saya supir truk mengatakan, kalau kamu tidak bisa bekerja untuk supir truk lagi, coba pergi ke kantor Social Security. Apply-lah di sana dan nyatakanlah kepada pemerintah bahwa kamu memang sakit. Tunjukkan surat keterangan dokter. Dia pergi dengan polosnya, lalu dia nyatakan masalahnya, dia isi application formnya, lalu dia memohon. Setelah diproses 1 minggu,
dipanggil dia. Dia katakan, kami akan terima permohonanmu, tetapi tolong tunjukkan kamu punya driving license. Dia berikan driving license-nya, dan kantor Social Security melihat catatannya. Selama 22 tahun dia mengendarai mobil, tidak pernah kena tiket satu kali pun. Dan akhirnya pemerintah katakan, kami akan gaji kamu 1 bulan $1.000, tetapi dengan catatan, kami pekerjakan untuk community service. Saya bersyukur dalam hati saya, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menjawab doa saya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberikan satu kegenapan janjinya dalam masalah saya di Amerika ini, khususnya di Sterling 7480. Saya beritahukan kepada adik saya, Henry. Saya beritahukan kepada Elder B. Oh, tangkap saja saudara, biar aja dia di sini. Ya. Lalu satu kali saya bertanya kepada dia, sampai berapa lama kamu bekerja di sini? Lalu dia katakan, selama kamu kasih pekerjaan, saya akan kerja di sini. Dan kalau kamu katakan tidak ada pekerjaan di sini, saya akan pergi ke tempat yang lain. Lalu saya katakan, kamu bisa berada di sini dan kami akan memberikan pekerjaan kepada kamu. Selama 1 bulan, saudara-saudaraku, saya mengetes dia. Saya tidak pernah berikan pekerjaan di dalam ruangan. Setelah 1 bulan, hari Kamis kemarin, saya ajak dia masuk ke gereja, inilah gereja kami. Ya. Lalu saya ajak dia memperbaiki bangku. Ada bangku nomor yang kelima dari belakang. Sudah rusak. Saya coba ajak dia bagaimana mengelem, bagaimana mengepres, dan dia senang melakukannya. Saudara-saudaraku, hal ini saya ceritakan kepada saudara-saudara, merupakan satu contoh yang sederhana. Bila mana kita memiliki satu masalah di dalam kehidupan kita, bila mana kita memiliki satu kerinduan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, tidak ada yang tidak diberkati Tuhan jika kita ingin mendahulukan Dia di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, ini pengalaman yang nyata. Tugas saya ke depan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana caranya supaya saya dapat membawa Raymond Solusa ini mengenal kebenaran Tuhan. Pada waktu kami mau tinggalkan restoran itu, saya bertanya, Raymond, kalau kau tidak keberatan, datang masuk ke gereja saya. Apa dia katakan? Brother, sebetulnya saya sudah pernah masuk ke gereja Advent di Loma Linda sana. Saya tidak tahu apa itu gereja orang Indonesia atau gereja orang Filipina. Saya tahu gerejamu. Kamu kan tidak merokok, tidak makan babi, tidak makan ini, tidak minum alkohol. Oh iya. Lalu saya katakan, kalau saya lihat mukamu, kalau saya lihat bibirmu, ya, kamu itu sama dengan saya seperti orang Advent. Dia katakan, I know. Ya, saya akan datang ke gerejamu. Jadi saudara-saudaraku, puji Tuhan, jika nanti satu kali dia berada di tengah-tengah kita, ya, mari kita bangun satu persahabatan dengan dia. Hari Kamis yang lalu saya berkesempatan pergi ke rumahnya. Dia tidak jauh dari gereja kita. Dia di baseline di depan Range Market, ke sebelah sananya ada apartemen yang pertama. Ya, saya senang berkenalan dengan dia. Lalu habis itu saya ajak ke rumah. Saya perkenalkan kepada Raymond Solusa ini makanan kita, makanan Indonesia. Selama 1 bulan kita tawarkan makanan, dia tidak pernah mau makan. Tetapi entah karena apa pada waktu itu, saya ajak dia ke dalam rumah, ke ruangan fellowship. Lalu saya katakan, saya hanya punya super mie siang hari ini. Tapi saya pastikan kamu akan senang makan super mie, ya, produk dari Indonesia. Ya, kami masak berdua di dapur. Belum super mie ini dihidangkan di piring, dia katakan, oh enak sekali ini masakan Indonesia. Ya, saya sajikan di satu mangkok, ya, bowl.
Saya bawa di ruangan fellowship, saya bawa 1 bowl nasi. Ya, 1 bowl nasi ini habis kami makan berdua. Dan dia katakan, wah, terima kasih. Lalu waktu itu ada juga kerupuk Indonesia. Saya kasih sama dia. Oh, hebat sekali, enak sekali. Beda dengan kerupuk apa? Tortillas dia bilang. Ya. Akhirnya saya berikan 2 lagi sama kerupuk 2 biji karena itu yang tinggal. Kamu bawa ini, beritahukan sama istrimu, boleh dicampur dengan sayur. Dan kalau kamu mau, ya, kamu pergi ke SM Market atau ke Hiptan. Di sana akan banyak kamu dapati makanan Indonesia. Dia katakan, terima kasih saudara, kamu begitu baik sama saya. Saudara-saudaraku, kiranya ayat yang singkat ini boleh membawa pikiran kita. Ini bukan hanya cerita belaka begitu saja. Ini merupakan satu kenyataan. Dan saya rasa personal ministry pada hari Sabat seperti ini bisa kita isi dengan banyak kesaksian. Melihat bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kita. Agar kita dapat mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu. Maka Tuhan akan menambahkan yang lain di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.